Nah disinilah masalah kita sebenarnya. Jadi Panja ini ingin melihat profesionalisme dan attitude daripada APH itu dalam mengawaki KUHP dan KUHP. Komisi 3 DPR sepakat membentuk panitia kerja, Panja, reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat, RDP, antara Komisi 3 bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Asep Mulyana, dan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Suradi, pada Selasa, 18 November 2025. Sebelum pengambilan kesimpulan, Komisi 3 memberikan catatan untuk pembenahan internal Polri menyusul masih banyaknya laporan dugaan kriminalisasi dan tindakan kekerasan yang melibatkan aparat. Wakil Ketua Komisi 3 Rano Alfat mengutip data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mengenai kriminalisasi yang dilakukan anggota kepolisian pada 2019 hingga 2024. Kriminalisasi oleh anggota kepolisian, kata Rano, menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, mahasiswa, hingga jurnalis. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan Polri seiring hadirnya Komite Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Untuk Kejaksaan Agung, Kejagung, Rano melihat bahwa saat ini Kejaksaan tengah menangani banyak kasus tindak pidana korupsi. Namun, ia menyorot pengembalian dari aset-aset pidana korupsi yang tidak maksimal. Hal tersebut yang membuat publik melihat Kejaksaan hanya heboh di depan, tetapi melempem di belakang. Komisi 3, ungkap Rano, juga mendapatkan berbagai laporan soal banyaknya jaksa yang diduga terlibat pelanggaran etik dan pidana. Desakan reformasi lembaga peradilan juga mencuat seiring meningkatnya keluhan publik mengenai kinerja hakim dan pengadilan. Ia mengutip Komisi Yudisial, KY, yang mencatat ratusan laporan diterima hanya dalam 1 bulan pertama tahun 2025. Kalau bicara undang-undang yang sudah ada, KUHP maupun KUHP, yang mengatur tentang tata cara, KUHP itu ya ketentuannya. Nah, namun prakteknya KUHP dan KUHP itu sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dan attitude, ya, profesionalitas dan attitude dari aparat penegak hukum itu sendiri. Mereka lah yang kokinya, tukang masaknya. Mau diapakan, mau rasa apa ini? Nah, sedangkan si orang-orang yang masuk dalam konteks bermasalah dengan hukum itu sepertinya tidak punya kekuatan apa-apa untuk bagaimana dia sebenarnya posisinya. Ya. Nah, masalah profesionalitas dan attitude ini kita bungkus, kita kemas dalam kaitan kultur. Kultur di polisian, kultur di kejaksaan. Kita semua tahu, kita tidak menutup mata bahwasanya masing-masing organisasi itu ada pelajarannya kalau nggak salah. Saya ingat pelajaran saya itu dari Profesor Sondang P. Siagian, organisasi itu punya kultur, punya perilaku. Nah begitu juga APH-APH ini, Jaksaan dan Polisi, Polri, punya kultur, punya perilaku. Nah apakah kultur dan perilaku mereka ini baik atau sudah baik atau tidak baik dalam kaitan mengawaki KUHP dan KUHP ini? Di sini masalahnya, karena yang kita lihat adalah customer satisfaction. Siapa itu masyarakat? Kalau melihat perilaku aparat penegak hukum ya lihat kacamata masyarakat itu sendiri. Baik dia sebagai pelapor, korban, saksi maupun pelaku. Ya, apa yang terjadi pada mereka? Ya, kalau tingkat kepuasan itu saya rasa di bawah 50% ya. Walaupun itu pun pelapornya sendiri, apalagi tersangkanya, kan begitu. Nah disinilah masalah kita sebenarnya. Jadi Panja ini ingin melihat profesionalisme dan attitude daripada APH itu dalam mengawaki KUHP dan KUHP. Berkembang lagi kalau masuk kepada peradilan, itu lebih gelap lagi kamarnya itu. Tadi rekan ACJR ya, banyak sekali ya usulan-usulannya itu risetnya lama saya rasa itu ya, sampai menuangkan hasil seperti itu. Izin Pak, IJRS Pak. Oh iya, nggak tertukar ya, nggak enak soalnya. Ya, siap. Ini salah tulang nih. Ya, IJRS, Mas Matius
Nathanael ya. Makasih koreksinya. Nah itu risetnya di dalam dunia peradilan itu pasti lama saya yakin dan mendalam ya. Tapi kita masih merasa di sana masih ruang gelap ya. Bagaimana merubah tadi juga profesionalisme dan attitude yang dikemas dari kultur di situ, perilaku organisasinya. Ini tantangan kita semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi KUHP dan KUHAP itu yang dianggap wah ya, walaupun ada kekurangan, tapi tukang kokinya itu, tukang masaknya itu jarang sekali kita sentuh ya. Padahal itu customer satisfaction-nya di situ. Hasil baiknya di situ. Nah, mau diapakan itu? Masukan ini yang kita berharap itu ya. Nggak usah ada malu-malu, nggak usah ada wah pekewuh di situ ya. Jadi polisi itu di jalanan atau di lapangan atau di meja itu seperti apa sih? Sampai masyarakat sebel umpamanya gitu ya. Jaksa itu seperti apa sih? Sampai kesal sama jaksa, termasuk peradilan juga begitu. Sampai ada ketidakpastian hukum, nggak adil ini dan lain-lain. Itu yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya dalam kaitan dia bermasalah dengan hukum. Ya. Tadi masukan bagus dari IJCRS, ya IJRS masalah kalau lapangan kerja baik, penghasilan baik, ya, sistem pemerintahannya itu pro rakyat dan lain-lain ya, itu otomatis bisa jadi kriminalitas berkurang. Tentunya juga laporan polisinya sampai kejaksaannya sampai pengadilan juga berkurang. Jadi itu salah satu sisi bagaimana kita mensiasati masalah hukum ini ya, bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi juga penyebab kebakaran itu apa. Nah, jadi sama-sama dikerjakan itu. Kalau sibuk memadamkan kebakaran nggak tahu penyebabnya, ya kejar-kejaran terus nggak selesai-selesai. Ya, inilah yang saya maksud. Umpamanya polisi itu Polri ya harus di total robah kultur secara radikal gitu. Ada yang bilang revolusi kultur. Ya, karena memang itu yang sangat mempengaruhi penerapan KUHAP dan KUHP-nya. Ya, profesionalismenya dan attitude dia yang disoroti. Ya, termasuk juga kejaksaan begitu. Jangan cuma jagoan karena punya kewenangan, tapi masyarakat merasa terpinggirkan. Ya, ini sambil berjalan, mudah-mudahan ada masukan-masukan lainnya. Ya, kalau Polri itu secara konstitusi tetap sesuai dengan TAP MPR nomor 6, namun yang akan dirubah betul-betul adalah kalau menurut saya kulturnya, karena itu menyangkut langsung face to face dengan masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, beberapa rekan-rekan hadir ke Bamus nih Pak, karena mendadak ada Bamus ya. Sambil lanjut aja nggak apa-apa. Yang mau ini sebentar ya. Tadi kan Golkar Pak, izin ya PDI bentar ya. Nanti habis itu Pak Beni lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.